Halo, selamat datang di ruang kecil yang tenang ini. Di sini, kamu gak perlu terburu-buru, gak perlu mikirin apapun. Cukup duduk atau berbaring dengan nyaman dan biarkan suaramu aku pandu masuk ke malam yang damai. Hari ini mungkin melelahkan, mungkin penuh pikiran, mungkin banyak hal yang belum sempat kamu selesaikan. Tapi itu semua bisa kamu lepaskan sebentar. Karena malam ini, aku akan menemani kamu dalam sebuah perjalanan pelan, lembut, yang akan membawa tubuhmu rileks, pikiranmu tenang, dan hatimu lebih ringan. Siapkan posisi ternyamanmu, tarik napas perlahan, dan biarkan dirimu tenggelam dalam cerita yang menenangkan. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah bayang-bayang cinta di rumah hujan. Dan jika suka dengan kisah penghantar tidur seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga semua yang subscribe dan ikut mendukung channel ini diberikan kelimpahan rezeki, kemudahan dalam setiap langkah hidupnya, dan ketenangan lahir batin. Amin. Selamat menikmati. Dan semoga malam ini menjadi awal dari tidur yang benar-benar nyenyak. Di ujung sebuah desa tua yang terletak di antara hutan pinus dan padang kabut, berdiri sebuah rumah yang hampir selalu diguyur gerimis. Tidak peduli musim, tidak peduli waktu, di atas rumah itu seakan ada awan kecil yang menurunkan hujan halus, lembut, dan keperakan. Orang-orang menyebutnya rumah hujan. Konon, rumah itu memiliki ingatan. Suara langkah seseorang bisa membuat pintunya bergetar pelan, dan bisikan rahasia masa lalu sering terdengar jika seseorang berdiri di teras saat hujan paling tipis turun. Namun di balik semua misteri itu, bersemayam sebuah kisah cinta yang selama puluhan tahun tidak pernah selesai. Dan malam ini, kisah itu menjadi dongeng pengantar tidurmu. Ada seorang gadis bernama Maven, dengan rambut hitam lembut dan mata penuh rasa ingin tahu. Ia tinggal di desa dekat rumah hujan, bekerja sebagai penjilid buku dan penyimpan cerita lama. Maven berbeda dari penduduk lain. Ia tidak takut pada misteri, tidak takut pada suara-suara samar, tidak takut pada apapun yang disembunyikan dunia. Setiap sore, ia membawa payung tua milik ibunya dan berjalan menyusuri jalan berbatu menuju rumah hujan. Ia tidak pernah berani masuk, tetapi selalu berdiri di depan pagar, menatap seolah menunggu sesuatu. Orang desa mulai berbisik. Ada apa dengan gadis itu? Mengapa ia selalu ke sana? Rumah itu terkutuk. Kenapa dia tidak menjauh? Tetapi Maven hanya tersenyum karena ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Rumah hujan pernah memanggilnya. Bertahun-tahun sebelum Maven lahir, rumah itu pernah dihuni oleh seorang pemuda bernama Aren. Aren terkenal dengan senyum lembut dan caranya memperbaiki benda-benda tua. Ia mencintai hujan sejak kecil. Baginya, hujan bukan tanda duka, tetapi tanda kehadiran. Namun suatu malam, Aren menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada jejak langkah, tidak ada barang hilang, tidak ada tanda-tanda ia melarikan diri. Satu-satunya saksi adalah hujan yang turun lebih deras dari biasanya. Sejak malam itu, rumah hujan mulai terus diguyur gerimis. Sebagian orang percaya bahwa Aren menyatu dengan suara hujan. Sebagian lagi percaya bahwa rumah itu menyimpan jiwanya. Dan Maven, ia percaya bahwa Aren masih ada. Suatu malam,
Ketika angin malam hanya bergerak sedikit, Maven berdiri di depan rumah hujan seperti biasanya. Namun malam itu berbeda. Pintu rumah terbuka dengan suara gesekan yang lembut, seolah memanggil. Maven menggenggam gagang payungnya erat. Hatinya berdebar, namun rasa penasaran lebih kuat dari ketakutan. Ia melangkah masuk. Rumah itu sunyi, tetapi tidak menakutkan. Cahaya hujan memantul dari jendela, membuat ruangan terlihat seperti diselimuti tirai perak. Debu tidak banyak. Buku-buku tersusun rapi. Kertas-kertas tua bertuliskan catatan hujan tergantung di dinding. Dan di ruang tamu, ada kursi goyang yang bergerak pelan, seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Maven merasakan sesuatu. Seperti seseorang sedang memperhatikannya dengan lembut. Hujan jatuh perlahan di luar. Suaranya lembut, hampir seperti seseorang sedang berbisik. Maven mendekati jendela. Pada kaca jendela, titik-titik hujan tiba-tiba bergerak membentuk huruf S, E, L, A, M, A, T, D, A, T, A, N, G. Selamat datang. Maven tertegun. Aren? Bisiknya. Hujan menjawab dengan suara tipis seperti ditiup angin. Iya. Maven menutup mulutnya, menahan gemetar. Namun, bukan takut, melainkan haru. Aren tidak hilang, ia tidak mati, ia terperangkap dalam hujan. Di ruang belakang rumah, Maven menemukan buku harian Aren yang halaman terakhirnya berhenti pada malam ia menghilang. Tulisannya gemetar. Aku mendengar suara di luar. Seseorang menangis. Suara hujan berbeda malam ini. Seolah meminta tolong. Aku menemukannya. Roh kabut yang hampir menghilang. Ia berkata akan lenyap jika tidak menemukan perlindungan. Aku tidak bisa membiarkannya menghilang. Ia menawarkan pilihan. Seseorang harus menjadi penjaga. Dan aku tidak bisa mengatakan tidak. Halaman terakhir hanya kosong, kecuali satu tetesan air yang tidak pernah mengering. Maven memegang buku itu dekat dada. Aren, kau mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkan roh kabut. Hujan di luar jendela bergemerisik pelan, seperti jawaban. Malam berikutnya, Maven kembali ke rumah hujan. Ketika ia masuk, suasana berubah. Hujan di luar turun lebih pelan, seperti menahan napas. Lalu, dari antara tirai hujan yang jatuh di pintu belakang, muncullah siluet seseorang. Aren. Wujudnya samar, seperti bayangan yang dibentuk dari air. Namun matanya nyata, lembut, hangat, penuh rindu. Maven merasa tenggorokannya tercekat. Aren? Aren menatapnya kemudian tersenyum samar. Terima kasih sudah mendengarkan panggilan hujan. Suara itu ringan, seperti butir air yang menyentuh permukaan danau. Maven melangkah mendekat. Namun Aren mengangkat tangan, memberitahu bahwa ia tidak bisa disentuh. Aku ingin keluar. Aku ingin hidup lagi. Tapi aku terikat janji dan aku tak bisa meninggalkannya begitu saja. Janji? Tanya Maven pelan. Aren menatap keluar jendela. Roh kabut, ia masih di luar, tetapi semakin lemah.
Jika aku pergi, ia akan menghilang. Maiven mengatupkan tangannya. Lalu tidak ada cara lain. Aren menunduk, tetapi hujan menjawab. Ada. Suara hujan berbisik. Untuk membebaskan satu jiwa, harus ada jiwa lain yang bersedia menggantikan. Maiven menatap Aren dengan mata membesar. Jika seseorang menggantikanmu, kau bisa kembali. Aren menggeleng pelan. Aku tidak ingin itu. Aku tidak ingin ada orang lain terperangkap. Tapi jika tidak, kau tetap akan terkurung di sini selamanya. Aren tersenyum samar. Lebih baik aku yang berada di sini daripada orang lain. Hujan di luar mendadak lebih deras, seperti tidak setuju. Maiven menutup mata, merasakan hatinya yang bergejolak. Jika seseorang menggantikanmu, ia tidak mati, bukan? Ia hanya menjadi penjaga seperti dirimu. Hujan menjawab. Ia hanya akan menjadi suara, menjadi hujan, menjaga dunia dari kabut gelap. Maiven membuka mata. Aren memandangnya seolah tahu apa yang Maiven pikirkan. Jangan, katanya lembut. Kau harus hidup. Tapi Maiven tersenyum. Aku sudah hidup, tapi kau belum. Ritual sederhana itu hanya membutuhkan satu hal, hati yang ikhlas. Maiven berdiri di bawah hujan. Aren berdiri di depannya, wujudnya mulai bergetar. Maiven, kau tidak harus melakukan ini. Aku tahu, jawab Maiven pelan. Tapi aku ingin, karena dunia ini butuh seseorang yang menjaga. Dan aku ingin kau kembali merasakan bumi di bawah kakimu. Hujan berputar mengelilingi mereka. Aren mendekat. Satu hal sebelum kamu lakukannya. Ia menatap Maiven dengan mata yang hampir berkaca-kaca. Terima kasih karena mempercayai hujan, karena datang, karena mendengarkanku. Maiven tersenyum kecil. Hujan selalu mengajarkan sesuatu jika kita mau menunduk dan mendengarnya. Roh kabut muncul di atas mereka. Wujud lembut seperti kabut keperakan. Ia menyentuh Maiven dengan ujung jarinya. Dan hujan jatuh seperti taburan cahaya. Maiven merasakan tubuhnya ringan, lalu hangat, lalu menjadi setenang permukaan danau. Aren menutup mata. Ketika hujan berhenti, Aren berdiri dalam wujud manusia sepenuhnya. Dan Maiven hilang dari pandangan. Namun suara hujan berubah lembut, menyanyikan nama Maiven. Aren membuka pintu rumah itu dan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam puluhan tahun. Angin, tanah, kehangatan hidup. Ia melangkah keluar tetapi kemudian berhenti. Hujan turun sedikit. Hujan itu membentuk siluet perempuan, lalu menyentuh pundak Aren dengan selembut sentuhan manusia. Aren menutup mata. Maiven, kau di sini. Hujan menjawab, aku ada selama kau hidup. Rumah hujan tidak lagi tampak sedih, tidak lagi tampak sunyi. Hujan yang turun kini terasa hangat, seolah ada seseorang yang menjaganya dengan penuh cinta. Aren merawat rumah itu, membersihkannya, menata kembali buku-buku dan catatan, dan setiap malam ia duduk di teras mendengarkan suara hujan yang menyebutkan namanya dengan rindu. Orang-orang desa kini penasaran, kenapa rumah hujan tidak berhenti diguyur gerimis? Mengapa suara hujan terdengar seperti nyanyian lembut? Aren hanya tersenyum. Ia tidak menceritakan semuanya. Ia hanya berkata, hujan di sini punya hati. Dan setiap malam, saat ia memejamkan mata, hujan akan turun pelan, memanggil namanya, membisikkan cinta,
dan menjaga dunia dari kabut gelap. Maven tidak menghilang. Ia berubah menjadi penjaga baru. Penjaga hujan. Penjaga cinta yang tidak pernah padam. Rumah hujan menjadi saksi cinta yang tidak memerlukan tubuh. Tidak membutuhkan kedekatan fisik, namun tetap nyata, lembut, dan abadi. Jika kau mendengarkan cerita ini untuk tidur, tarik napas perlahan. Bayangkan suara rintik hujan di atap. Lembut, teratur, seperti hati yang beristirahat. Biarkan misteri malam mengelilingimu tanpa rasa takut. Biarkan tenangnya hujan menemani langkahmu ke dunia mimpi. Selamat tidur. Semoga malam ini hatimu setenang rumah hujan.